Oke, kita sedang minta permission ke Rick untuk masuk. Oke, permission granted. Oke, kita akan mulai bergerak. Oke, saya bagi info lagi. Ini tipe kita adalah azimuth stem drive. Jadi mesin kiri bisa muter 360, kanan 360 tanpa stand thruster, 2 bow thruster. Kalau bias aktif artinya dua-duanya akan berlawanan, saling mengunci. Jadi akan buritan akan terkunci rapat, tidak lari kiri kanan. Oke, kita kasih mundur karena masih jauh. Saya akan mundur kelipatan 50 Aston 1, 2, 3. Kita lihat target sudah di belakang, baru kita apply biar tidak menjerit. Speed kita kasih 0 sampai 1 dulu. Apply 0.1. Ya, sudah mulai jalan. Oke, kita boleh tambah gradually, naik 0.3, masih 0.2. Oke, nggak apa-apa, kita kasih naik lagi pelan 0.5. Sudah 0.4. Sekarang kita tambah lagi 0.7. Kalau di sini kita lihat engine kiri 33, kanan 38%. Bisa lebih ringan dengan cara kita nonaktifkan bias biar bisa lebih ringan dan searah. Kita bisa lihat arahnya, perbedaannya. Dia mulai muter jadi searah. Oke, kita tambah lagi speednya 0.9, 1.1. Oke, 1.1 knot, jarak masih 132. Usahakan jangan sampai berhenti baru ditambah ya. Jadi sebelum habis kita tambah lagi speed 1.1. Bisa dilihat kalau kita lurus dengan arus dan angin, maka thruster sangat-sangat ringan. Bisa dilihat thruster hampir tidak bekerja. Oke, kapal akan vektornya mundur sedikit ke port side, kemudian azimuth arah ke port side dua-duanya. Nah, tadinya 38 kan, nah jadi tinggal 14, lebih ringan. Arus masih 2 knot, angin masih di atas 20 knot. Bisa dilihat, wow, swell masih lumayan tinggi. Insya Allah kita bisa kerja dengan selamat karena kita di sisi drift off, artinya di sisi hanyut keluar atau angin dari belakang ya. Jadi saat ada apa-apa kita akan kebuang keluar. Speed kalau mau masih bisa ditambah 1.3 bisa. Kita lihat apakah kerja keras. Oke, nambah sedikit, tapi nanti ketika tercapai dia akan turun. Oke, kanan kita tambah lagi 22. Kerugiannya pakai non bias adalah kadang kalau kecepatan tercapai dia akan muter kebalik. Kadang makanya membuat headingnya tidak stabil dibandingkan dengan bias. Dia lebih stabil headingnya, makanya heading kita bisa kadang sampai 1,2 sampai 2 derajat. Thruster pun kadang suka naik turun dibandingkan dengan kalau
Menggunakan bias dia lebih stabil ya. Dan kalau dilihat dari belakang, kalau pakai non bias dia akan sedikit berkelok-kelok kayak jalannya ular ya. Tapi keuntungannya plusnya engine lebih ringan, dari secara performa kerjanya dia lebih ringan. Itu saja. Biasa saya buat begini saat kapal masih approach dari 500 ke 300 meter ya. Nanti di bawah 300 atau 200 sudah saya turunkan speednya. Mungkin ada yang bertanya, kok speednya kencang sekali ya, apakah itu terlalu kencang? Sebenarnya ya kalau untuk BP ya lumayan kencang, cuma saya ikut aturan di ASOK saja. Di ASOK menyatakan kalau dari 500 ke 200 300 itu bisa sampai 1,5 knot, makanya saya ambil 1,3. Nanti kalau sudah dekat, tentunya untuk alasan keselamatan kita akan turunkan speednya ya. Sekarang masih 1,4, masih aman. Thruster pun masih belum kerja keras. Nah, ini jangan lupa ya, sudah tinggal 83 lagi, perlu ditambah lagi. Jangan sampai dia berhenti. Kalau berhenti, nanti mulai lagi, engine akan kerja keras. Terus usahakan target itu bisa muncul di sini. Jadi kita tahu apakah betul targetnya kita di belakang ke kiri kanan. Jadi nggak sampai ternyata kita mau kasih target ke belakang, ternyata ke depan. Dan itu unsafe jadinya ya, atau ke kiri kanan. Jadi kalau begini kita tuh, jika perlu kita zoom in, zoom out range-nya. Jadi biar tahu benar-benar targetnya sudah di posisi yang tepat. Oke. Sekarang masih tetap jalan. Engine load masih rendah sekali. Thruster juga rendah. Bias dinonaktifkan. Nanti akan kita lihat ya, ketika saya aktifkan lagi bias, apa yang terjadi dengan azimut ini ya, apa yang terjadi. Sekarang dua-dua masih lurus, lempeng lurus ke belakang, sedikit ke port side. Sesuai dengan arahnya ini, vektor kapal bergerak mundur karena arus yang di belakang port side sebelah kiri ya, belakang, dan arus lumayan kencang. Sementara angin juga ada sedikit dari belakang kanan, juga 25 knot. Wah, malah di sini wow 27 sampai 29. Wah, sebenarnya kalau Shell Brunei Shell 80 itu sudah nggak boleh, cuma di sini nggak punya mupuk. Oh ya, jadi agak-agak cowboy juga, ya udahlah, yang penting di drift off dan masih bisa kerja searah angin arus ya, kita coba. Kalau sudah dekat nggak bisa, biar mereka tahu juga at least kita sudah coba. Sejauh ini masih oke. Sudah 80 meter, perlu ditambah lagi biar jangan sampai berhenti. Tambah sekali, dua kali. Target sudah ini, tinggal dikasih apply. Kita oke. Nah, oke, sudah tinggal jadi 70, jadi 169, 70 ya. Oke, sementara saya pause dulu ya, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, vessel in position. Sudah di port side break. Apakah memungkinkan dengan kondisi seperti ini? Kita observe dulu 5-10 menit. Kalau aman, oke, kita mainkan. Nah, kita lihat swell lumayan kencang. Tapi kalau kita sudah seperti yang saya bilang dari awal, kalau sudah mendekati arah angin dan arus, melihat thruster berapa persen, hampir nol ya kan. Engine pun nggak terlalu banyak kerja keras.
arus masih 1,9. Angin ini sebenarnya angin lumayan tinggi karena angin dari belakang kan, jadi kena blok dengan brake, makanya tidak bisa terbaca dengan akurat. Oke, kita offset dulu. Oke, sampai di sini sudah in position. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.